Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 15. Selepas kepergian dokter tadi, Rehan kembali menghampiri Anissa yang masih teruduk di sofa. "Kenapa bisa seperti ini?" tanya Rehan. Tapi Anissa tetap diam, tidak menjawab. Dia hanya menunduk memainkan ujung bajunya dengan tangan kiri. "Kamu tetap gak mau cerita?" tanya Rehan. Lagi dijawab dengan gelengan kepala oleh Anissa. "Ya sudah, kalau nggak mau cerita, kamu istirahat aja di rumah selama tangan kamu masih luka. Jangan datang ke sini," ujar Rehan. "Tolong jangan pecat saya Tuan, saya mohon. Saya janji tidak akan datang terlambat lagi. Tapi tolong biarkan saya tetap bekerja di sini." Anissa spontan berlutut di kaki Rehan yang kala itu sedang duduk di sofa sebelah. Anissa hanya tidak ingin berada di rumah sepanjang hari karena jika begitu dia tidak akan bisa mendapatkan uang untuk mencari kontrakan. Walau kerja dengan Rehan mendapat banyak tekanan juga, tapi setidaknya dia merasa nyaman bekerja di kantor itu. Rehan yang mendengar permohonan Anissa hingga berlutut seperti itu sontak tertawa lepas. Dia bahkan tidak berniat untuk memecat Anissa walaupun terkadang Anissa suka membantah perintahnya. "Kamu pikir saya memecatmu?" tanya Rehan kembali tertawa. Maksud Tuan? Bukannya tadi Tuan bilang saya tidak boleh ke kantor lagi?" Anissa mendongakkan kepalanya menatap ke arah bosnya yang sedang tertawa. "Kamu ini lugu atau culun sih? Tadi saya bilang kamu istirahat di rumah selama lukamu belum sembuh. Bukan mau memecat kamu, kamu bisa datang lagi kalau kamu sudah bisa bekerja dengan maksimal," jelas Rehan. Kirain Tuan mau pecat saya. Tahu gitu nggak usah berlutut kayak gini tadi." Anissa mendengus kesal lalu bangkit dan merapikan bajunya yang sebenarnya tidak kusut. "Memangnya kenapa kalau saya pecat kamu?" tanya Rehan. Enggak apa Tuan. Saya cuman masih ingin bekerja di sini," jawab Anissa gugup. Tidak mungkin Anissa menceritakan hal yang sebenarnya kepada bosnya itu. "Masih ingin bekerja di sini atau masih ingin dekat denganku?" goda Rehan. "Hah? Siapa bilang?" Jawaban gugup Anissa membuat Rehan semakin senang menggodanya. Rehan mendekati Anissa yang masih berdiri di samping sofa hingga Anissa terduduk di sofa karena tidak bisa melangkah mundur. Rehan terus mendekatkan wajahnya ke wajah Anissa sehingga wajah mereka semakin mendekat. Tuan mau ngapain? Jangan macam-macam sama saya." Anissa yang ketakutan mendorong dada Rehan, tapi tubuhnya yang kecil dan tenaganya yang tak sekuat Rehan membuat Rehan tidak terdorong sama sekali. Entah sejak kapan Rehan mulai suka menggoda Anissa. Melihat warna merah di pipi putih Anissa menjadi hiburan tersendiri baginya. "Kamu pikir saya mau ngapain kamu?" tanya Rehan, menegakkan tubuhnya lalu melipat tangannya di depan dada. Anissa bernapas lega ketika Rehan sudah menjauh darinya. "Ini udah waktunya makan siang. Apa Tuan ingin makan sesuatu untuk siang ini?" tanya Anissa menghindari pertanyaan bosnya. "Tidak perlu, saya sudah bawa makanan sendiri," ucap Rehan. "Ya sudah, kalau begitu saya pamit ke kantin dulu," pamit Nisa. "Siapa bilang kamu boleh pergi dari ruangan ini?" ucap Rehan menghentikan langkah Nisa. "Maksud Tuan, saya harus tetap di sini. Ini kan waktunya istirahat Tuan," ucap Nisa. "Kamu bisa istirahat di sini sambil temani saya makan." Rehan membuka bungkus makanan yang tadi dia bawa ke kantor. "Kamu ngapain berdiri di situ?" tanya Rehan yang menyadari bahwa Anissa masih tetap berdiri di tempatnya. Memang saya harus ngapain Tuan? Kan tadi nggak boleh pergi," jawab Nisa polos. "Gadis ini, duduk sini." Rehan semakin gemas dengan tingkah Anissa yang menurutnya sangat polos itu. Anissa menurut dan duduk di sofa jauh dari Rehan. "Jauh banget, takut sama saya," ucap Rehan kembali. "Habis Tuan mukanya serem kalau lagi marah," ceplos Anissa membuat Rehan tertawa. "Kamu gak usah takut, aku gak makan orang. Kecuali kalau kamu gak nurut," ucap Rehan sontak membuat Nisa duduk lebih dekat dengan Rehan. "Nah gitu dong nurut, gadis baik." Rehan mengacak sedikit kepala Anissa membuat Anissa tersipu dengan perlakuan kecil bosnya itu.
Makanlah, kamu pasti lapar kan? Rehan menyodorkan makanan itu ke depan Anissa. Saya bisa makan di kantin nanti tuan. Ini buat tuan aja, tolak Nisa. Saya nggak akan bisa memakan semuanya, kamu temanin saya makan. Jadi kamu harus ikut makan juga, ucap Rehan. Tapi nggak usah tapi-tapian, atau kamu mau saya makan sekalian? Ancam Rehan. Enggak. Ya saya makan. Anissa langsung mengambil makanan di depannya lalu memakannya dengan lahap. Memang Anissa sudah sangat lapar karena memang jam sudah menunjukkan waktunya makan siang. Lahap banget, gak makan berapa hari, ejek Rehan yang melihat begitu lahapnya Anissa makan. Is katanya tadi disuruh makan, udah makan malah diejek-ejek, gumam Anissa. Iya sorry, silahkan makan lagi. Biar kamu gak kurus kayak gitu, ucap Rehan mengejek Anissa yang memang sangat kurus tak terurus. Anissa tidak menghiraukan ucapan Rehan dan tak juga menyadari bahwa dia sedang makan bersama bosnya. Rehan hanya memperhatikan betapa rakusnya Anissa saat memakan semua makanan yang ada termasuk makanan Rehan. Dia hanya tersenyum menggelengkan kepalanya melihat tingkah Anissa yang menurutnya sangat menggemaskan. Mau lagi? Tanya Rehan. Udah cukup tuan, maaf sudah menghabiskan makanan tuan, ucap Anissa yang baru menyadari bahwa semua makanan habis tak tersisa dimakan olehnya. Tuan bisa potong dari gaji saya buat bayar makanan ini, saya minta maaf. Anissa yang tidak enak hati terus meminta maaf kepada Rehan. Sebelum Rehan menjawab pertanyaan Anissa, terdengar pintu diketuk dari luar. Anissa lalu bangkit dari duduknya tapi ditahan oleh Rehan. Masuk, ucap Rehan. Terlihat Randy masuk membawa 2 kantong makanan dan minuman. Ini pesanan tuan. Rehan meletakkannya di atas meja di depan Rehan. Makasih Ren, kamu boleh istirahat, ucap Rehan. Baik, saya permisi tuan, pamit Randy. Minumlah, kamu belum minum dari awal makan, ucap Rehan seraya menyodorkan 1 cup minuman kepada Anissa. Terima kasih banyak tuan. Anissa menerima minuman itu dan meminumnya. Sekarang giliran saya makan. Kamu tetap di sini, ucap Rehan membuka bungkus makanan yang ada di depannya dan mulai makan. Anissa hanya duduk terdiam menunggu sang bosnya makan dengan lahap juga. Sesekali Anissa melirik memperhatikan cara makan Rehan. Saat makan pun Rehan terlihat tampan. Dia sampai teringat saat wajahnya begitu dekat dengan wajah Rehan. Begitu tampan garis wajah bosnya itu sampai tak sadar lamunannya terhenti ketika Rehan mencubit hidungnya yang kecil. Mikirin apa sampai melamun seperti itu? Tanya Rehan membuat Anissa gugup. Enggak mikirin apa-apa tuan. Anissa menyengir dan menggaruk-garuk belakang kepalanya yang tidak gatal untuk menghilangkan rasa gugupnya yang dibalas dengan gelengan kepala oleh Rehan. Setelah selesai makan, Anissa membereskan bekas makanannya tersebut dan membuangnya ke dalam tong sampah. Dan Rehan kembali ke kursi kerjanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, begitu dulu ya bab 15-nya. Ditunggu episode atau bab 16-nya ya. Kayak pepatah ya. Sering bersama pasti ada tumbuh rasa cinta. Oke. Segitu dulu ya bab 15-nya. Ditunggu lagi bab 16-nya. Makasih yang selalu stay tune. Bye bye.